Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, bersukacita dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3-4. Tertulis demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam catatan Guinness World Record, rekor tertawa individu terlama dipegang oleh Belasio Girma. Dia berasal dari Ethiopia. Durasi tertawanya adalah 3 jam 6 menit dan rekor ini dicatatkan pada tahun 2008. Kalau ada di antara saudara yang mau memecahkan rekor ini, saudara bisa menghubungi Guinness World Record dan mempersiapkan diri. Belasio Girma mengalami berbagai peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Dia kehilangan istrinya karena sakit HIV, dia kehilangan bisnisnya karena dilanda banjir, dan dia mengalami depresi. Dalam situasi seperti itu, dia memilih untuk terapi tertawa. Dan dia mendirikan Laughter Academy atau Akademi Tertawa yang pertama di Afrika untuk membantu orang-orang yang lain yang menderita, yang depresi, supaya mengalami kesembuhan melalui tawa. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita untuk selalu bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita bergembira, maka mulut kita penuh dengan tawa. Dalam Mazmur 37 ayat 3-4 ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada beberapa hal penting yang dinyatakan dalam ayat ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan merupakan fondasi dari hidup kita. Kita perlu percaya pada firman-Nya dan percaya kepada janji-Nya. Jangan ragukan janji dan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan lakukanlah yang baik. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka yang kita lakukan pasti adalah kebaikan, bukan kejahatan. Orang yang berbuat jahat bukan orang yang percaya pada Tuhan. Iman itu ditunjukkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Yang ketiga di sini adalah diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, dan karena itu saudara, kita perlu selalu bersyukur atas penempatan Tuhan bagi kita. Di mana kita tinggal, di wilayah di mana kita berada, di negara manapun juga, kita perlu selalu berlaku setia kepada Tuhan. Ada orang yang pergi ke luar negeri, bekerja sebagai PMI, pekerja migran Indonesia, meninggalkan keluarga, malah berlaku tidak setia. Ada orang yang ditinggal suaminya atau istrinya pergi bekerja di luar negeri. Di dalam negeri dia berlaku tidak setia. Kita perlu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadikan kesetiaan sebagai makanan kita setiap hari. Artinya setialah selalu, saudara. Dan yang terakhir dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira bukan karena berkat-berkat-Nya. Tapi di sini ditekankan bahwa faktor kegembiraan kita adalah karena pribadinya,
karena Tuhan. Di dalam Tuhan kita menemukan kepuasan yang tertinggi. Kita menemukan sukacita dalam kehadirannya, dalam kasih-Nya. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita bersukacita, bergembira, tertawa. Karena Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kalau Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka orientasi hati kita pasti akan berubah. Kalau sebelumnya hati kita bergejolak seperti pasar saham yang naik turun, di mana hati kita tergantung pada hal-hal yang lahiriah. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita, kegembiraan dan sukacita kita tidak akan berubah, selalu akan tetap ada. Ada janji Tuhan di sini ketika kita melakukan hal-hal ini, yaitu Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Di saat kita sungguh-sungguh bergembira karena Tuhan, keinginan, kerinduan hati kita akan menyatu dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan lagi menginginkan hal-hal yang merusak diri kita. Kita tidak lagi akan menginginkan hal-hal yang berdosa, hawa nafsu yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi kita akan menginginkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan karena keinginan kita sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan mengabulkan segala keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bergembira di dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tuhan baik buat kita. Jangan bersungut-sungut, jangan khawatir, percaya pada Tuhan, dan selalu jalani hidup dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, tuntunan untuk kami menjalani kehidupan. Ampuni kami yang bersungut-sungut, yang khawatir, tidak percaya, yang telah berlaku tidak setia. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bergembira karena Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami peka pada kehendak-Mu dan berjalan terus dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar ajaib dari Tuhan. Kami percaya kami alami mujizat, jawaban doa yang dari Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.